Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 3 Juli 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roti hidup dan air hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Kami mau menjadi utusan-Mu untuk kabarkan kebenaran kepada dunia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Abraham Andiarto. Kepada Saudara Abraham, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi hari Senin tanggal 3 Juli 2023 dengan judul Kabar Baik tentang Kedatangan Kristus. Ayat tema di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Tidak pernah ada penginjil seperti Kristus. Dia adalah keagungan surga. Tetapi dia merendahkan dirinya untuk mengambil alamiah kita, agar dia dapat bertemu dengan manusia dimanapun mereka berada. Kepada semua orang, kaya dan miskin, merdeka dan hamba, Kristus, utusan perjanjian, membawa kabar keselamatan. Dia pergi dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit. Raja kemuliaan mengenakan pakaian kemanusiaan yang hina. Dikutip dari The Ministry of Healing halaman 22. Dia selalu sabar dan ceria, dan orang yang menderita menyambut dia sebagai pembawa pesan kehidupan dan kedamaian. Dia melihat kebutuhan pria dan wanita, anak-anak dan orang muda, dan kepada semua orang dia memberikan undangan, marilah kepadaku. Selama pelayanannya, Yesus mencurahkan lebih banyak waktu untuk menyembuhkan orang sakit daripada berkhotbah. Mujizat-mujizatnya membuktikan kebenaran perkataan-perkataannya, bahwa ia datang bukan untuk membinasakan, melainkan untuk menyelamatkan. Kemanapun dia pergi, kabar belas kasihannya mendahuluinya. Dimanapun jalan yang dia lalui, orang-orang yang menderita bersukacita dalam kesehatan oleh belas kasihannya, dan menguji kekuatan baru mereka. Orang banyak berkumpul di sekitar mereka untuk mendengar dari bibir mereka pekerjaan yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Suaranya adalah suara pertama yang pernah didengar oleh banyak orang. Namanya kata pertama yang pernah mereka ucapkan. Wajahnya adalah yang pertama kali yang pernah mereka lihat. Mengapa mereka tidak mengasihi Yesus dan memujinya? Saat dia melewati kota-kota besar dan kecil, dia seperti arus hidup yang sangat penting, menyebarkan kehidupan dan sukacita. Dikutip dari buku The Ministry of Healing halaman 19. Demikian renungan pagi kita, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini berbicara tentang Yohanes Pembaptis dan tentang Yesus Kristus. Mari kita baca Maleakhi 3 ayat 1 yang berbunyi, Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam.
Kata utusan dan kata malaikat dalam ayat ini diterjemahkan dari kata Ibrani yang sama, yaitu malak, yang artinya utusan, yaitu secara khusus utusan dari Allah. Nah, ada dua utusan dalam ayat ini. Yang satu untuk membuka jalan, dan yang satu yang disebut malaikat perjanjian, yang dinantikan sejak Adam. Kita baca Matius 11 ayat 10 dan 11 yang menyatakan tentang utusan yang membuka jalan. Karena tentang dia ada tertulis, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya." Yohanes Pembaptis adalah utusan dari Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dan Zakaria, ayahnya Yohanes Pembaptis, mengetahui akan hal itu. Dia berkata dalam Lukas 1 ayat 76 yang berbunyi, "Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya." Jadi, kedatangan Yesus bukan hanya dinubuatkan para nabi sebelum Yohanes, tetapi terlebih lagi oleh Yohanes Pembaptis. Sebab Yohanes Pembaptislah yang membuka jalan bagi pelayanan Kristus di dunia ini. Karenanya, malaikat perjanjian yang dinyatakan dalam Maleakhi 3 ayat 1 adalah Yesus Kristus. Roh Nubuat berkata dalam Gospel Workers halaman 44 paragraf 2. Kepada semua orang, kaya dan miskin, merdeka dan hamba, Kristus, malaikat perjanjian, membawa kabar keselamatan. Yesuslah sang malaikat perjanjian, dan Yohanes Pembaptis adalah utusan Allah yang membuka jalan bagi Yesus, agar Yesus dapat membawa kabar keselamatan kepada dunia. Dan karenanya renungan hari ini menyatakan dalam Radiant Religion, halaman 186 paragraf 2. Tidak pernah ada penginjil seperti Kristus. Dia adalah keagungan sorga, tetapi dia merendahkan dirinya untuk mengambil alamiah kita, agar dia dapat bertemu dengan manusia dimanapun mereka berada. Inilah pentingnya Yesus turun dari sorga, datang ke dunia ini, mengambil rupa seorang hamba, agar dapat menjangkau kita dimanapun kita berada. Yesus melihat kebutuhan pria dan wanita, anak-anak dan orang muda, dan kepada semua orang dia memberikan undangan, "Marilah kepadaku." Itu sebabnya kemanapun dia pergi, kabar belas kasihannya mendahuluinya. Kedatangannya membawa kabar baik. Sekarang, Yesus ada di sorga melayani sebagai imam besar kita di hadapan Bapa. Lalu, siapakah malaikat perjanjian di dunia ini yang membawa kabar baik, kabar keselamatan? Gospel Workers halaman 20 paragraf 1 berkata, "Ketika Musa dipilih sebagai utusan perjanjian, firman yang diberikan kepadanya adalah, 'Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah.'" Keluaran 18 ayat 19. Hari ini Allah memilih manusia sebagaimana Dia memilih Musa untuk menjadi utusan-utusannya, dan celaka berat menimpa orang yang tidak menghormati panggilan kudusnya atau menurunkan standar yang ditetapkan baginya dalam kehidupan dan pekerjaan anak Allah. Kita dapat menjadi malaikat perjanjian atau utusan perjanjian sebagaimana Musa dahulu kala. Panggilan Allah bagi kita untuk menjadi utusannya adalah kudus. Siapa yang menolak berarti menurunkan standar kehidupan dan pekerjaan yang Yesus telah hidupkan di dunia ini. Nah, sebagai utusan perjanjian, apakah yang kita kabarkan? Kabar baik tentunya, yaitu Injil yang kekal. Wahyu 14 ayat 6 dan 7 berkata, "Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi
dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum, dan ia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." Siapakah malaikat yang dimaksudkan? Kita semua, yaitu umat-umat Allah yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Kiranya pekabaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, agar menjadi utusan perjanjian bagi Bapa untuk membawa kabar baik, yaitu Injil yang kekal kepada dunia, sebab Yesus, anaknya Bapa, akan datang segera. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas panggilan pada pagi hari ini kepada kami semua. Sebagaimana Engkau memanggil Yohanes untuk menjadi utusan perjanjian, demikian juga Musa, maka Engkau juga dapat memanggil kami ya Bapa, menjadi utusan perjanjian bagi dunia, agar kami mengabarkan kabar baik, kabar keselamatan, bahwa Kristus yang adalah anak-Mu yang tunggal adalah juru selamat mereka dan akan datang segera untuk menjemput yang setia. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hidup kami, maka kami dapat bekerja, mengabarkan kebenaran, menyampaikan kabar baik kepada dunia, sebagaimana Kristus dahulu kala. Dan bila mana Kristus datang kedua kali, kami semua didapati benar dan layak menerima kehidupan yang kekal. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.